Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septi Natalia Manurung dengan NIM 22040367, Jian Fadila dengan NIM 22040368, Joseph Adrian Putra Mendrova dengan NIM 22040373, dan Irfan Syah Siregar dengan NIM 22040380. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kalkulus, yakni deret tak hingga metode uji konvergensi. Adapun materi yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian deret, deret tak hingga, deret konvergen, rumus metode uji kekonvergenan, contoh soal, dan juga kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian deret. Deret adalah penjumlahan dari bilangan-bilangan yang berurutan. Dilihat dari perubahan suku-suku yang berurutan, deret terbagi menjadi dua bagian, yaitu deret aritmatika dan deret geometri, di mana selain kedua tersebut, ada yang disebut dengan deret tak hingga. Contohnya, ada sebuah persamaan sigma AN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya, di mana dalam deret ini A1, A2, A3, dan seterusnya adalah suku-suku deret, yang bisa berupa bilangan rel apapun antar suku memiliki keterkaitan yang berulang, baik itu berupa rasio yang sama ataupun beda yang sama. Kemudian ada deret tak hingga. Dalam deret tak hingga, melibatkan jumlah suku-suku tak terhingga dari suatu barisan atau urutan bilangan. Jika terdapat suatu barisan bilangan real AN, maka deret tak hingga yang terkait dengan barisan tersebut didefinisikan sebagai jumlah dari semua suku dalam barisan tersebut. Ketika suku tersebut dijumlahkan dari N sama dengan 1 hingga tak terhingga. Contohnya, jika persamaan sigma AN sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya, di mana notasi sigma menunjukkan penjumlahan dari semua suku berurutan dalam barisan dari mulai n sama dengan 1 hingga tak terhingga. Nah, kemudian ada deret konvergen dan jenis-jenisnya. Jadi ada 4 jenis-jenis deret konvergen, yakni teorema Cauchy, the end-term test, teorema 277, dan comparison test. Nah, yang pertama itu ada teorema Cauchy. Pada teorema Cauchy ini, deret sigma xn konvergen jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli k, sehingga untuk semua bilangan asli n lebih besar dari k, berlaku nilai mutlak xn tambah 1 ditambah xn tambah 2 ditambah dan seterusnya hingga xn tambah p lebih kecil dari epsilon, di mana p-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua ada the end-term test, di mana pada jenis ini jika sigma xn konvergen, maka limit xn sama dengan 0. Karena xn sama dengan sn dikurang sn kurang 1, maka limit xn sama dengan limit sn dikurang limit sn kurang 1 sama dengan 0. Kemudian jenis yang ketiga ada teorema 277, di mana pada jenis ini diberikan xn barisan bilangan real non-negatif. Maka deret sigma xn konvergen jika dan hanya jika barisan S sama dengan SK dari jumlah parsial terbatas. Dalam hal ini, sigma tak hingga N sama dengan 1, xn sama dengan limit SK. Kemudian yang terakhir ada comparison test, di mana pada jenis ini diberikan barisan-barisan bilangan real positif X sama dengan XN dan Y sama dengan YN, dan untuk suatu bilangan asli N0 berlaku XN lebih kecil sama dengan YN untuk N lebih besar sama dengan N0. Jika sigma YN konvergen, maka sigma XN konvergen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian rumus metode uji kekonvergenan. Yang pertama, ada uji banding dengan deret lain. Misalkan, sigma n bernilai 1 menuju faktor hingga an, dan sigma n sama dengan 1 menuju faktor hingga bn adalah deret dengan suku-suku positif. A jika an lebih kecil atau sama dengan bn, maka untuk semua nilai n elemen bilangan asli, dan sigma n bernilai 1 hingga faktor hingga bn konvergen, maka sigma n sama dengan 1 menuju faktor hingga
AN juga konvergen. B. Jika AN lebih kecil atau sama dengan BN, untuk semua nilai N elemen bilangan asli, dan sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga Bn divergen, maka sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga Hn juga divergen. Kemudian uji banding limit dengan deret lain. Misalkan, sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga An dan sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga Bn adalah deret dengan suku-suku positif. A. Jika limit N menuju tak terhingga An per Bn sama dengan L lebih besar dari 0, maka kedua deret sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga An dan sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga Bn bersama-sama konvergen atau divergen. B. Jika limit N menuju tak terhingga N per Bn sama dengan 0 dan deret sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga Bn konvergen, maka deret sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga An juga konvergen. C. Jika limit N menuju tak hingga N per Bn sama dengan jika limit N menuju tak hingga N per Bn sama dengan tak hingga dan deret sigma N bernilai 1 hingga tak hingga Bn divergen, maka deret sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga An juga divergen. Ketiga, uji hasil bagi atau pengujian dengan suku-suku deretnya. Misalkan deret sigma N bernilai 1 hingga tak terhingga An merupakan deret suku positif dan misalkan limit N menuju tak terhingga An plus 1 per An sama dengan P. A. Jika P lebih kecil dari 1 maka deret konvergen. B. Jika P lebih besar dari 1 maka deret divergen. Dan C. Jika P sama dengan 1 maka pengujian ini tidak bisa digunakan menentukan deret konvergen atau divergen. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai deret tak hingga dengan metode uji konvergensi, yaitu bagian penyelesaian contoh soal. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Siregar dengan NIM 220403080. Kali ini saya akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n dengan metode uji integral. Dengan menggunakan uji integral, didapatkan bahwa sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per n itu nilainya sama dengan integral 1 sampai tak hingga 1 per n dn. Di mana kita tahu integral dari 1 per n dn itu sama dengan ln n, di mana batasnya itu adalah dari 1 sampai tak hingga. Ln n kita gantikan dengan tak hingga, kemudian dikurang dengan n kita gantikan dengan 1. Artinya ln tak hingga dikurang ln 1, di mana nilai ln tak hingga itu kan sama dengan tak hingga. Ln 1 itu kan sama dengan 0. Berarti tak hingga dikurangi apapun bakalan nilainya yaitu tak hingga. Maka didapatkan bahwa deret tersebut itu tidak konvergen, melainkan divergen, sebab memiliki hasil tak hingga. Artinya tak hingga ini merupakan tidak sebuah nilai. Selanjutnya nomor 2, selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per e pangkat n kuadrat dengan metode uji integral. Baik, dengan metode uji integral, sama seperti penyelesaian nomor 1, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per e pangkat n kuadrat itu sama dengan integral dari 1 sampai tak hingga dari n per e pangkat n kuadrat dn. Bedanya di sini adalah tak hingga kita ubah
menjadi sebuah nilai yaitu yang kita sebut dengan B. Akan tetapi, jika kita menyelesaikannya dengan cara seperti ini, di depan nilai integral itu kita tambahkan limit n menuju tak hingga. Yang mana sebenarnya adalah cara ini sama dengan cara yang ada di sini. Akan tetapi, di sini adalah kita ubah tak hingga yang ada di sini menjadi sebuah nilai. Baik, di sini kita selesaikan nilai integral dari n per e pangkat n kuadrat, didapatkan nilainya itu yaitu e pangkat min n kuadrat per 2. E pangkat min n kuadrat per 2 ini jika kita ubah nilainya yaitu menjadi 1 per 2 E pangkat n kuadrat. Yang mana jika kita substitusi nilainya, nilai B, ini akan berubah menjadi 1 per 2 pangkat 2E pangkat B kuadrat. Jika kita substitusi dengan nilai 1, ini akan berubah menjadi 1 per 2E. Oke. Di sini, jika kita substitusi dengan nilai 1, kita dapatkan nilai 1 per 2E, di mana jika kita substitusi dengan nilai B, itu akan didapatkan 1 per 2E pangkat B kuadrat. Di sini kita ubah menjadi limit B menuju tak hingga dari nilai 1 per 2E pangkat B kuadrat. Hasilnya, jika kita substitusikan nilai tak hingga di sini, maka akan didapatkan nilai 1 per, hasilnya ini kan, jika ini tak hingga, maka hasilnya ini juga menjadi tak hingga. 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita kurangkan dengan batas bawahnya, yaitu 1. Tadi kita dapatkan kalau 1 disubstitusi nilainya itu adalah 1 per 2E. Maka hasilnya ini adalah min 1 per 2E. Maaf, di sini maksudnya adalah min 1/2E. Jadi, didapatkan bahwa deretnya itu konvergen, sebab memiliki hasil integral yang memiliki suatu nilai. Nilainya itu ya tadi min 1 per 2E. Baik, selanjutnya di sini adalah selidiki kekonvergenan dari deret sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 7 pangkat K per K faktorial dengan metode uji rasio. Nah, di sini kita harus mencari limit K menuju tak hingga dari AK plus 1 per AK untuk menyelidiki kekonvergenan dengan metode uji rasio. Di sini AK plus 1-nya itu kan belum diketahui, tapi AK itu adalah nilai yang ada di sini. Nah, jika AK itu sama dengan ini, maka AK plus 1 itu sama dengan 7 pangkat ubah K menjadi K plus 1 per K plus 1 faktorial. Yang itu kita bisa lihat di sini ya, 7 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial. Yang mana 7 pangkat K plus 1 sesuai dengan sifat dari perpangkatan, kita dapat ubah jadi 7 pangkat K dikalikan dengan 7. Yang mana 7 pangkat K plus 1 ini kan sama dengan 7 pangkat K dikalikan dengan 7. Di sini ada juga yang 7 pangkat K, di mana di penyebut dari 7 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial ini, penyebutnya itu ada 7 pangkat K. Artinya ini bisa kita habiskan. Kemudian nilai K plus 1 faktorial itu
bisa kita ubah menjadi K plus 1 dikalikan dengan K faktorial. Artinya di sini bakalan K plus 1 dikalikan dengan K faktorial. K faktorial kan ada di bawah. Ini bisa kita habiskan K faktorial. Sehingga di sini nantinya akan sisa nilai 7. Di sini sisa K plus 1. Ini semuanya habis. Sehingga didapatkan limit K menuju tak hingga dari 7 per K plus 1. Disubstitusi nilai K menuju tak hingga akan didapatkan nilai 0. Maka kita dapatkan kalau deret ini konvergen. Karena hasil uji rasionya itu, hasilnya itu kurang dari 1. Sehingga disebut konvergen. Maaf, tadi maksudnya nilainya kurang dari 1. Selanjutnya, nomor 4, selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n pangkat 20 dengan metode uji rasio. Sama seperti tadi, kita misalkan nilainya itu AK itu sama tadi seperti di sini, AK itu sama dengan 7 pangkat K per K faktorial. Akan tetapi dikarenakan di sini variabelnya itu adalah N, maka kita akan ubah menjadi limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN. Di mana AN itu kan sama dengan ini. Maka AN plus 1 itu akan sama dengan kita ubah nilai N jadi N plus 1. Plus 1 pangkatkan 20. Sehingga didapatkan nilai ini. Sama dengan seperti tadi, nilai 2 pangkat N plus 1 ini sesuai dengan sifat dari perpangkatan, kita dapat ubah menjadi 2 pangkat N kali 2. Sehingga ini nantinya 2 pangkat N akan habis dengan 2 pangkat N yang akan di sini, tapi akan sisa nilai 2 di sini. Kemudian N plus 1 pangkat 20 per N pangkat 20. Ini kita balik menjadi N pangkat 20 per N plus 1 pangkat 20. Sesuai dengan sifat perpangkatan di mana AM per B pangkat M itu akan sama dengan nilai A per B dipangkatkan M. Sehingga di sini N pangkat 20 per N plus 1 pangkat 20 itu bisa kita ubah menjadi N per N plus 1 dipangkatkan 20. Jangan lupa tadi di sini sisa nilai 2 ya, sehingga kita kalikan dengan 2. Sehingga dari sinilah muncul nilai yang ada di sini. Kemudian kita substitusikan di mana limit N menuju tak hingga dari N per N plus 1 pangkat 20, ini hasilnya sama dengan 1. Karena dengan metode pangkat tertinggi nantinya jika kita substitusi nilai tak hingga ini akan menghasilkan nilai 1. 1 pangkat 20 itu kan sama dengan 1. Dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2. Nah, nilai 2 ini kan lebih besar dari 1 ya. Artinya deretnya itu nggak konvergen. Maka dapat disimpulkan jika deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 pangkat n per n pangkat 20 itu tidak konvergen. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut dengan nomor 5.
Nomor 5, di sini dikatakan selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n faktorial per n pangkat n dengan metode uji rasio. Nah, di sini kita gunakan sama tadi limit n menuju tak hingga an plus 1 per an karena dia dengan metode uji rasio. Tapi perlu kita ingat sifat dari limit tak hingga. Di mana jika kita mencari nilai dari limit n menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per n pangkat n, itu merupakan hasilnya adalah bilangan Euler. Sehingga kita dapat selesaikan persamaan ini, yang mana nilai limit n menuju tak hingga dari an plus 1 per an, di mana an itu adalah n faktorial per n pangkat n, maka untuk nilai an plus 1 itu kita dapatkan n plus 1 faktorial per n plus 1 pangkat n-nya kita ubah menjadi n plus 1 per n faktorial per n pangkat n. Sama seperti tadi, n plus 1 faktorial itu sama dengan n plus 1 dikalikan dengan n faktorial. N faktorial dengan n faktorial akan habis. Kemudian n plus 1 pangkat n plus 1 ini dapat kita pecah menjadi n plus 1 pangkat n dikalikan n plus 1 dipangkatkan 1. Maka nantinya di sini nilai n plus 1 yang bersisa di sini akan habis dengan n plus 1 yang bersisa di sini. Maka akan sisa nilai n plus 1 pangkat n dari persamaan ini. Sehingga kita balik menjadi n pangkat nantinya kita balik menjadi n pangkat n per. Tadi kan di sini bersisa nilai n plus 1 pangkat n. Nah, ini kan sama seperti tadi sifat-sifat perpangkatan. Makanya nilai ini menjadi n per n plus 1 dipangkatkan dengan n. Nah, di sini kan n per n plus 1. Sementara kita tahu nilai dari limit n menuju tak hingga per 1 tambah 1 per n dipangkatkan dengan n. Nah, operasi ini jika kita selesaikan itu kan 1 tambah 1 per n itu kan sama dengan n plus 1 per n. Nah, n plus 1 per n, apa nih hubungannya dengan n per n plus 1? Nah, n plus 1 per n itu kan berkebalikan dia dengan nilai n per n plus 1. Dia berkebalikan. Sehingga nilai limit n menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per n pangkat n ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n. Akan tetapi, karena yang kita ketahui itu adalah berkebalikan dengan suatu sifat, maka limit n menuju tak hingga dari n per n plus 1 adalah kebalikan dari bilangan Euler. Nah, bilangan Euler itu kan 2,71 sekian, 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 sekian. Nah, 1 per 2,71 itu akan lebih kecil dari 1. Nah, jika nilai ini lebih kecil dari 1, maka deret tersebut bisa dikatakan konvergen. Karena hasilnya tadi ya
kurang dari 1. Baik, selanjutnya nomor 6. Di sini gunakan uji rasio untuk mengetahui apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per n faktorial. Nah, di sini an-nya kan n per n faktorial. Nah, nilai dari an itu kan n per n faktorial, maka nilai an plus 1-nya itu sama dengan n plus 1 per n plus 1 faktorial. Nah, kemudian kita masukkan nilai an plus 1 ini ke dalam sini, maka nantinya an plus 1 per an itu bakalan nilainya n plus 1 per n plus 1 faktorial dikalikan dengan, jika kita kali berarti pecahan dari an ini akan dibalik menjadi n faktorial per n, atau sama dengan n plus 1 per n plus 1 kali n faktorial. Kemudian kita kalikan dengan n faktorial per n. N faktorial kan bisa habis. Kemudian di sini dapat kita selesaikan operasinya, nantinya nilainya itu akan sama dengan 1 per n. Karena nilai n plus 1 di sini itu akan habis dengan n plus 1 yang ada di sini. 1 per n. Maaf, di sini mungkin di sini salah. Itu adalah 1 per n. Limit n menuju tak hingga dari 1 per n adalah 0. Karena limit ini kurang dari 1, maka berdasarkan uji rasio deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per n faktorial itu, deretnya itu konvergen. Baik, selanjutnya tentukan apakah deret sigma n sama dengan 1 dari 1 per n kuadrat tambah 1 konvergen atau divergen. Di sini kita gunakan uji perbandingan. Kita misalkan an itu adalah 1 per n kuadrat tambah n. Dan bn sama dengan 1 per n kuadrat. Maka untuk n yang cukup besar, artinya nilai ini tuh kan nggak mungkin negatif ya. Pastinya positif. Karena n-nya cukup besar. Maka kita akan dapat. Nah, jika semakin besar ininya, maka kita akan dapatkan 0 akan lebih kecil dari an. Atau bisa kita katakan nilai an ini itu akan lebih besar dari 0. Atau bn juga akan lebih besar dari 0. Akan tetapi an akan lebih kecil dari bn. Nah, karena deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari bn itu adalah deret harmonik pangkat 2 yang konvergen, maka berdasarkan uji perbandingan, deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga itu juga konvergen. Makanya deret ini merupakan deret yang konvergen. Nah, selanjutnya ke nomor 8. Tentukan apakah deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n per 2 pangkat n itu konvergen atau divergen. Nah, di sini kita gunakan uji rasio seperti biasa tadi, an sama dengan 1/2 pangkat 1/2 pangkat n, maaf, ini mungkin maksudnya adalah n per 2 pangkat n. Kemudian
Untuk N yang cukup besar, kita akan punya nilai limit N menuju tak hingga. Seperti tadi, biasa nilainya kita masukkan, kita ubah N menjadi N plus 1, dan seterusnya. Nanti seperti biasa kita melakukan operasi yang seperti sebelum-sebelumnya, sehingga kita dapatkan limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per 2N, atau sama dengan setengah. Nah, karena nilai limit ini kurang dari 1, yaitu setengah, maka berdasarkan uji rasio, deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN ini merupakan konvergen. Baik, selanjutnya nomor 9. Tentukan apakah deret dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N per akar N adalah konvergen atau divergen. Itu kita selesaikan dengan uji Leibniz, di mana AN itu sama dengan min 1 pangkat N per akar N. Maka kita akan punya, jika kita mutlakkan AN, min 1 ini kan bakalan berubah menjadi nilai 1. Karena setiap perpangkatan yang di sini basisnya itu sama dengan 1, 1 pangkat berapapun kan nilainya akan tetap 1. Makanya nilai mutlak dari AN ini akan sama dengan 1 per akar N. Di mana jika N ini itu semakin naik, maka grafik dari AN ini kan akan menurun. Makanya di sini urutannya itu dia akan monoton menurun. Nah, nilai dari AN ini kalau dia mendekati 0 saat N mendekati tak hingga, maksudnya saat N-nya itu mendekati tak hingga, dia akan mendekati 0. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, maka berdasarkan uji Leibniz, deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu konvergen. Nah, kedua syarat ini yang mana aja? Yang tadi, 1 monoton menurun. Kedua, dia akan mendekati 0 saat N mendekati tak hingga. Selanjutnya, 10. Selidiki apakah deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 3N per N faktorial. Maaf, ini maksudnya 3 pangkat N. 3 pangkat N per N faktorial merupakan deret konvergen atau divergen. Penyelesaiannya yaitu limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN, di mana nilai dari AN plus 1 ini kan 3 pangkat N plus 1, di mana 3 pangkat N ini kan bakalan kita ubah nilai N ini menjadi N plus 1. Kemudian N faktorial, kita ubah jadi N plus 1 faktorial. Dikali, nah karena dia dikali, maka AN di sini kita putar. Yang awalnya 3 pangkat N per N faktorial menjadi N faktorial per 3 pangkat N. Nah, di sini 3 pangkat N, di sini juga ada 3 pangkat N. Sama seperti sebelum-sebelumnya, 3 pangkat N akan habis, maka di sini sisa 3. N plus 1 faktorial itu N plus 1 kali N faktorial. Nah, N faktorial dengan N faktorial akan habis. Maka di sini tadi sisa 3 dibagi dengan N plus 1. Dimana jika N kita substitusi sama dengan tak hingga, maka akan menjadi 3 per tak hingga. Atau sama dengan 0. Nah, maka berdasarkan uji hasil rasio atau bagi deret, karena dia lebih kecil dari 1, maka deret ini adalah konvergen. Baik, mungkin cukup sekian penyelesaian contoh soal yang dapat saya bagikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk kepada penerapan uji konvergensi.
di mana uji konvergensi adalah suatu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu proses iteratif itu benar-benar mencapai hasil yang stabil atau konvergen ke solusi yang benar. Contoh penerapan uji konvergensi itu dapat ditemukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam algoritma optimisasi, pemecahan persamaan diferensial, atau dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Berikut kami berikan contohnya. Yang pertama ada metode Newton-Raphson untuk pencarian akar, di mana uji konvergensinya dapat dilakukan dengan memonitor perubahan nilai X dari satu iterasi ke iterasi berikutnya, di mana jika nilai X barnya tidak berubah secara signifikan, maka prosesnya konvergen. Yang kedua ada algoritma K-means untuk pengelompokan data. Dalam algoritma K-means, pusat kelompok diperbarui secara iteratif berdasarkan data pengamatan, di mana uji konvergensi juga dapat dilakukan dengan memeriksa perubahan pusat kelompok dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Jika perubahan tersebut di bawah suatu ambang batas, algoritma dianggap telah konvergen. Yang ketiga ada metode pengoptimalan gradient descent, di mana dalam pengoptimalan berbasis gradient, seperti pada pelatihan model neural networks, parameter diperbarui secara iteratif berdasarkan gradient fungsi biaya. Uji konvergensi dapat dilakukan dengan memantau perubahan nilai fungsi biaya atau perubahan parameter. Jika perubahan tersebut kecil, proses dianggap telah konvergen. Yang keempat ada iteratif solver pada sistem persamaan linear, di mana dalam metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear seperti metode Jacobi atau Gauss-Seidel, solusi diperbarui secara iteratif. Uji konvergensi dapat dilakukan dengan memeriksa norma relatif perbedaan antara solusi dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Yang kelima ada algoritma PageRank pada graf, di mana dalam algoritma PageRank untuk menentukan peringkat halaman web, peringkat diperbarui secara iteratif. Uji konvergensi dapat dilakukan dengan memeriksa perubahan peringkat halaman dari satu iterasi ke iterasi berikutnya. Jika perubahan tersebut kecil, algoritma dianggap telah konvergen. Selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pertama yang dapat kita dapatkan yaitu deret merupakan suatu bilangan yang tersusun di dalam bentuk penjumlahan dari banyak bilangan tak hingga. Yang kedua adalah meskipun deret ini memiliki suku mencapai tak hingga, kita masih dapat mencari jumlah keseluruhan secara pasti. Namun, tidak semua deret geometri tak hingga dapat kita tentukan jumlahnya. Dilihat dari rasionya, deret geometri tak hingga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deret geometri konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Ketiga ada jika sebuah deret bilangan positif mempunyai jumlah yang besarnya tertentu, dikatakan deret bersifat konvergen, atau deret konvergen dan jumlah deret besarnya tak tentu, di mana mempunyai lebih dari satu harga, atau bernilai positif tak hingga, maka deret bersifat divergen. Baiklah, sekian materi deret tak hingga dari kelompok 4 yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.